Kita lihat IHSG saat ini berada di zona koreksi, pelemahannya bahkan hampir menyentuh 2% ya, di 1,96% di 6.886,86. Setelah kalau kita lihat kemarin IHSG nampaknya mampu bertahan untuk di level 7 ribuan, tapi hari ini kembali menyentuh level 6.800. Sebetulnya kalau dilihat secara sentimen ya, sebetulnya sentimen apa yang mempengaruhi IHSG sehingga longsor nih ke 6.800-an? Oke, jadi kalau kita bicara kemarin, memang kemarin pun masih di 7.000 betul, tapi sebetulnya kan sudah ada pelemahan juga sekitar 0,7% kurang lebihnya, tapi masih di atas angka 7.000. Saat ini sudah di hampir minus 2% di 6.886. Jadi kalau kita cermati untuk sentimennya yang kita perlu perhatikan khususnya dari sisi kemarin ya, sebagai contoh saja, kemarin itu ada Badan Pusat Statistik atau BPS itu menyampaikan soal PDB kuartal 4 maupun yang full year 2024. Yang perlu kita cermati adalah memang betul masih di angka 5% lebih sedikit, masih di sekitar angka 5%, tapi yang perlu kita perhatikan angka 5% jadi tahunan itu hanya 5,03%, which is itu di bawah dari target dari pemerintah, asumsi makro 2024 itu di 5,2%, jadi di bawah sekitar 1,97 poin persentage bedanya selisihnya. Satu itu. Kedua, kalau kita perhatikan, betul memang masih di angka sekitar 5%-an, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, tahun kemarin itu adalah tahun yang banyak sekali momen politiknya. Jadi kita tahu di awal tahun itu ada Pilpres, kemudian di akhir tahun sekitar November yaitu ada Pilkada. Yang mana seharusnya kita tahu secara teoritis kalau ada momen sebesar ini, seharusnya consumption juga mengalami kenaikan, government spending juga ada mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan seharusnya angkanya itu bukan 5,03%. Seharusnya dengan ada momen sebesar itu, kita juga tahu ada Nataru, ada Lebaran dan sebagainya. Jadi seharusnya itu dia bisa ada di angka atau lebih tinggi dibandingkan yang full year 2023. Full year 2023 itu 5,05%. Kemarin itu 5,03. Jadi seharusnya itu bisa di atas angka 5,05. Tapi ternyata kejadiannya tahun kemarin itu full year-nya hanya 5,03. Ternyata lebih rendah dibanding tahun 2003 dan lebih rendah dibandingkan 2022. Jadi ini yang benar-benar jadi catatan penting juga bagi pemerintah dan ya secara keseluruhan gitu ya, pejabat negara dan lain sebagainya, dengan sebanyak itu dan semasif itu berbagai sentimen positifnya, tapi ternyata tumbuhnya cukup kecil lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian kalau kita bicara di belakangan ini, itu juga memang ada sentimen dari berbagai emiten yang ada di dalam negeri yang sudah merilis juga untuk full year 2024, itu ternyata memang masih mencetakkan laba, khususnya dari sisi banking, tapi memang ternyata labanya ini juga relatif kecil gitu ya naiknya ya, bahkan masih single digit. Jadi ini yang kita perhatikan juga kelihatannya investor, baik itu domestik maupun asing juga kelihatannya mulai agak rebalancing lagi dari sisi portofolionya mereka sendiri-sendiri. Jadi untuk melihat lagi apakah memang masih tepat untuk masuk ke saham-saham sepertinya atau tidak. Jadi kelihatannya memang sentimen-sentimen tersebutlah yang membuat akhirnya IHSG juga mengalami penurunan cukup dalam. Baik, katanya memang cukup kompleks begitu ya sentimen-sentimen yang mempengaruhi bagaimana IHSG di pekan ini begitu. Tapi Anda sendiri melihatnya terkait dengan IHSG kalau sekarang berada di level 6.800-an, apakah pelemahan ini masih akan terus berlanjut sampai dengan sesi kedua nanti begitu, atau juga mungkin sampai esok hari, atau Anda melihat bahwa mungkin setelah koreksi yang cukup dalam di hari ini di perdagangan esok IHSG mampu untuk bangkit ke zona hijau? Oke, jadi kalau kita perhatikan kelihatannya ini sampai closing nanti masih tetap di zona merah ya. Saya rasa karena dalamnya sudah sesi 1 dengan minus hampir 2% ini agak cukup sulit untuk dia bisa balik lagi ke zona positif kira-kira gitu ya. Tapi memang apakah nanti closingnya di atas atau di bawah 2% ini memang masih agak cukup membingungkan juga ya. Tapi basically kenapa secara umum kita perhatikan mungkin secara mingguan pun di pekan ini kelihatannya masih akan ditutup zona merah. Kenapa? Karena ya tadi sentimen yang ada juga. Kemudian kita bicara dari sisi eksternal, perang dagang dan sebagainya khususnya Amerika Serikat dan juga China, ini jilid kedua juga kelihatannya memang bukan hanya politik tapi juga ekonomi juga mungkin akan terganggu. Kemudian juga kita bicara asing, foreign investor juga ini so far sampai saat ini juga masih net outflow ya, masih net sell. Jadi ini yang membuat juga pasar saham Indonesia juga akan masih cukup tertekan untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat di esok hari, itu nanti kita akan cermati juga apakah memang di hari ini ada net foreign inflow atau tidak. Kalau memang benar-benar masih ada net foreign sell, masih outflow di hari ini, dan let's say data outflow-nya lebih besar dibandingkan yang hari kemarin, kelihatannya mungkin besok juga masih ada chance untuk kembali lagi mengalami penurunan. Karena kenapa? 6.800-an ini itu kelihatannya sudah break area support levelnya, support level di konsolidasinya, dan itu berpotensi untuk menyentuh area support berikutnya lagi di sekitar angka 6.700.
Baik, lalu yang juga menarik untuk diperhatikan di bulan Februari ini adalah arah dari kebijakan suku bunga ya, baik dari The Fed maupun dari Bank Indonesia. Anda sendiri melihatnya akan kemana arah dari The Fed dan juga mungkin arah dari Bank Indonesia terkait dengan arah suku bunga ini? Oke, kalau untuk The Fed itu dia kan 8 kali dalam setahun, beda dengan BI itu ada 12 kali dalam setahun untuk rapatnya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di Januari itu The Fed dan BI sudah mengumumkan suku bunganya, dan kalau The Fed itu Februari sebenarnya tidak ada FOMC. Jadi FOMC itu di bulan Maret, tapi saya agak lupa persis tanggalnya berapa, tapi di bulan Maret. Kalau kita perhatikan kelihatannya untuk The Fed di Maret itu kelihatan masih akan menahan suku bunganya lagi, karena memang statement terakhir dari Chairman The Fed sendiri, Jerome Powell, menyampaikan bahwa memang dalam waktu dekat itu belum ada pemikiran atau pemikiran ya untuk kembali lagi memangkas suku bunganya. Jadi kelihatannya masih di sekitar 4,5% dalam jangka waktu dekat. Kemudian kalau kita bicara di BI sendiri, memang BI so far dari Gubernur BI sendiri Pak Periwarjo juga menyampaikan memang masih ada chance atau dibuka opportunity untuk BI kembali lagi memangkas suku bunganya setelah Januari kemarin juga secara cukup mengejutkan di luar dari ekspektasi konsensus yang sudah kami himpun. 15 institusi menyampaikan absolute 6%, tapi ternyata dipangkas 25 basis jadi 5,75%. Tapi memang dari BI kelihatannya ada chance untuk di dalam mungkin di semester 1 lagi ini ada chance untuk kembali lagi memangkas suku bunganya. Karena apa? Dasarnya kalau dari BI melihatnya bukan pendekatannya lebih ke arah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah lagi terhadap dolar AS, tapi lebih ke arah untuk membangun atau menggerakkan growth ya, dari perekonomian, roda perekonomian atau GDP growth. Karena memang dari Pak Prabowo sendiri sebagai presiden juga ingin memang supaya kan targetnya di 7-8% seperti itu ya. Jadi memang saat ini di sekitar 5% itu masih cukup jauh untuk menyentuh angka 7-8% dalam beberapa waktu ke depan. That's why suku bunga kelihatannya memang akan dipush untuk ditekan di level yang cukup rendah supaya roda perekonomian, kredit growth dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik.